selamat pagi untuk kita semua. Nah, hari ini kita masuk pada materi pembelajaran kita sosiologi. Nah, minggu lalu kita sudah memasuki materi pembelajaran kita yaitu proses penalaran dan penelitian. Nah, untuk hari ini kita masuk pada sikap pada penelitian ketika kita melakukan riset ataupun penelitian di sebuah tempat. Nah, seperti apa sih sikap yang harus kita lakukan? Silakan tonton video pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat dan salam disiplin. Oke anak-anakku, hari ini mari kita lanjut materi pembelajaran kita. Nah, minggu lalu kita sudah masuk pada apa itu penelitian dan juga bagaimana tahap penyusunan rancangan penelitian. Nah, hari ini kita masuk pada sikap seorang peneliti. Nah, bagaimana ketika seorang peneliti itu turun lapangan? Nah, sikap yang harus dilakukan yaitu yang pertama objektif. Nah, objektif di sini artinya bahwa ketika seorang peneliti harus memisahkan perasaan pribadi dan fakta. Nah, dalam arti bahwa ketika seorang peneliti harus bekerja sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan dan tidak memasukkan perasaan pribadi yang sifatnya subjektif. Nah, yang kedua itu kompeten. Nah, dalam arti di sini bahwa seorang peneliti itu harus memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian yang menggunakan metode dengan teknik penelitian yang sudah digunakan ataupun dirancang terlebih dahulu. Kemudian di sini ada faktual. Nah, faktual itu bahwa seorang peneliti harus bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan ataupun hasil ataupun betul hasil dari wawancara yang didapat di lapangan. Itulah yang harus dimasukkan. Nah, kemudian kita masuk pada cara berpikir. Nah, bagaimana cara berpikir seorang peneliti itu? Nah, yang pertama mari kita bahas yaitu ada skeptis. Nah, skeptis di sini adalah bahwa peneliti menayangkan bukti atau memberikan bukti yang fakta yang dapat ataupun yang bisa mendukung suatu pernyataan yang harus dilakukan. Kemudian adanya analitis. Nah, analitis di sini bahwa seorang peneliti harus menganalisis terlebih dahulu setiap pernyataan ataupun persoalan yang dihadapi. Kemudian kritis. Nah, kritis di sini bahwa peneliti harus selalu mendasarkan pikiran dan pendapat serta logika untuk menimbangi hal-hal secara objektif berdasarkan data dan analisis yang pas. Kemudian harus bersikap jujur. Nah, di sini bahwa seorang peneliti tidak memasukkan keinginannya sendiri ke dalam data, namun memberikan hasil yang betul-betul didapat dari lapangan tersebut. Kemudian terbuka. Nah, terbuka di sini bahwa seorang peneliti harus bersedia memberikan bukti penelitian dan siap menerima pendapat dari pihak lain tentang hasil penelitiannya. Nah, seperti inilah cara berpikir yang dipakai oleh seorang peneliti. Ini biasanya disebut dengan cara berpikir secara ilmiah. Nah, dalam cara berpikir ilmiah ini, seorang peneliti harus membuktikan data yang faktual atau pengecekan data-data dan verifikasi secara berulang di tempat penelitian ataupun di tempat kejadian. Kemudian kita masuk pada Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Nah, jangan lupa tugasnya dikumpul dengan tepat waktu. Banyak ibu tengok masih ada tugasnya yang belum dikerjakan. Nah, silakan kerjakan tugasmu biar tidak menumpuk dan juga biar nilaimu nanti lebih bagus. Oke? Pada proses penyusunan laporan penelitian. Nah,
seperti apa sih proses penyusunan laporan ketika kita sudah siap dari lapangan ataupun tempat penelitian? Nah, yang pertama di situ adalah harus ada pendahuluan. Nah, dalam bagian pendahuluan ini kita tidak bisa seenaknya saja menuliskan laporan hasil penelitian kita. Nah, ketika kita membuat suatu penelitian tidak sesuai dengan penyusunan, maka itu tidak akan menghasilkan laporan yang pas. Itu akan terjadi banyaknya nanti kesalahan. Nah, yang pertama kita pahami dalam sebuah penyusunan laporan penelitian itu, yang pertama tadi pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan itu sudah harus ada isinya di dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga kegunaan penelitian. Nah, di dalam pendahuluan itulah dibuat bagian-bagian dari latar belakang tersebut sampai kegunaannya di bagian pendahuluan. Nah, kemudian kita masuk pada penyusunan. Nah, bagaimana penyusunan dari hasil yang sudah kita dapat di lapangan? Yang pertama, dalam penyusunan kerangka itu adalah harus ada pengkajian teori. Nah, pengkajian teori yang dimaksud di sini harus kita harus menyesuaikan teori yang kita pakai di lapangan dan juga mengkaitkan teori dengan hasil ataupun data yang nyata. Kemudian masuk kita ke pembahasan penelitian. Nah, dalam pembahasan penelitian ini, disinilah kita menceritakan bagaimana hasil penelitian yang sudah kita dapat di lapangan, baik itu dari masyarakat ataupun dari pihak-pihak lain yang berkaitan dan juga yang sesuai dengan fakta yang nyata. Disitulah dibahas hasil-hasil yang sudah didapat tadi. Kemudian kita masuk pada penyusunan kerangka berpikir. Nah, dalam penyusunan kerangka berpikir itu sudah nanti dimasukkan itu baik berupa tabel ataupun berupa narasi, nanti bisa juga dibuat dalam penyusunan kerangka berpikir. Kemudian kita masuk pada perumusan hipotesis. Nah, dalam perumusan hipotesis ini nanti disitulah dibuatnya nanti seperti apa hipotesis yang dipakai ataupun rumus-rumusan yang ada yang paling penting digunakan di dalam lapangan itu dimasukkan nanti dalam penyusunan kerangka teoritis. Nah, kemudian kita masuk pada metodologi penelitian. Nah, dalam metodologi penelitian ini yang pertama di situ dibuat tujuan penelitian, kemudian tempat dan waktu, kemudian metode penelitian, kemudian pendekatan, dan juga jenis penelitian. Nah, dalam metodologi penelitian itu kita harus membuat dalam laporan kita itu lengkap apa tujuan kita melakukan suatu penelitian ataupun riset. Kemudian kapan penelitian itu kita lakukan, dan juga tempatnya, di mana tempatnya itu harus jelas-jelas kita buat. Juga metode apa yang kita gunakan, misalkan ada metode kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, kemudian kita masuk pada hasil penelitian. Nah, dalam hasil penelitian ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada variabel yang diteliti, kemudian teknik analisis, kemudian kesimpulan analisis data, kemudian penafsiran kesimpulan, kemudian kesimpulan pengujian hipotesis. Nah, dalam hasil kesimpulan ini, disinilah kita mengkaitkan apa tadi latar belakangnya, bagaimana rumusan masalah yang sudah kita dapatkan dalam tempat penelitian kita, dan juga hasil-hasil wawancara yang kita dapatkan di masyarakat ataupun hasil-hasil yang kita dapatkan dari beberapa pihak yang berwajib dalam untuk mendapatkan hasil penelitian kita. Di hasil penelitian kita inilah kita jelaskan semua, dan juga kita kaitkan antara teori ataupun rumusan-rumusan masalah tadi dengan
hasil yang kita dapat di lingkungan itu ataupun di tempat yang kita teliti. Kemudian kita masuk pada kesimpulan dan saran. Nah, dalam kesimpulan dan saran ini kita seorang peneliti harus menyimpulkan bagaimana ujung dari sebuah penelitian kita itu. Karena setiap laporan itu pasti ada kesimpulannya dan juga sarannya. Contohnya, ketika kita membuat sebuah judul penelitian. Nah, dalam judul penelitian itu nanti kita dapat menyimpulkan seperti apa. Misalkan kita buat itu konflik. Konflik itu sering terjadi di masyarakat. Contohnya kita buat konflik tanah. Nah, kita simpulkanlah nanti dari hasil penelitian kita ini seperti apa konflik tanah ini yang terjadi di lingkungan tersebut. Nah, kemudian dari hasil kesimpulan itu maka diambillah saran. Nah, seperti apa saran itu? Nah, saran ini disinilah kita memberikan baik untuk individu ataupun kelompok. Disinilah kita memberikan saran kita ataupun bagaimana cara mengatasi daripada konflik tadi. Nah, misalkan contohnya konflik tanah itu tadi sudah terjadi dalam lingkungan masyarakat itu. Nah, kita baik individu ataupun kelompok itu kita harus memberikan saran. Saran ini harus bersifat positif supaya bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri ataupun individu tadi ataupun orang-orang yang bersangkutan tadi. Nah, seperti itulah dalam kesimpulan dan saran. Sedangkan daftar pustaka dan juga lampiran. Nah, dalam daftar pustaka itu disinilah kita masukkan seperti buku-buku yang kita gunakan. Contohnya tadi dalam penyusunan laporan penelitian itu harus ada metodologi, kemudian harus ada penyusunan kerangka. Nah, dari penyusunan kerangka sampai metodologi di sini nanti kita mencari buku baik dari perpustakaan ataupun tempat buku lain. Pokoknya nanti dari buku itu kita harus mencari teori-teori apa yang cocok kita gunakan di masyarakat. Nah, itu harus kita muat dalam daftar pustaka. Kemudian ada lampiran. Nah, lampiran ini sangat penting bahwa itulah merupakan bukti nyata kita melakukan sebuah penelitian ataupun riset. Nah, dalam lampiran itu harus terdapat pelaku yang kita teliti dan juga yang si peneliti ataupun kita sendiri. Nah, itu harus ada berupa foto dan juga bukti-bukti lainnya yang bisa dimasukkan di dalam lampiran. Contohnya tadi konflik itu. Nah, ketika konflik itu masih berlangsung, itu bisa kita foto tempatnya ataupun misalkan konflik tanah ataupun tanahnya itu bisa kita foto dan juga kita seorang peneliti dan juga yang kita teliti itu kita merupakan bisa kita jadikan sebagai lampiran penelitian. Nah, kemudian kita masuk pada jenis-jenis penelitian. Nah, dalam penelitian ini banyak jenisnya. Nah, di sini yang kita lihat berdasarkan tujuan. Nah, dalam penelitian berdasarkan tujuan itu dibuat ke dalam dua. Nah, yang pertama penelitian penelitian dasar dan juga penelitian terapan. Nah, dalam penelitian dasar ini disinilah mengumpulkan informasi untuk menyusun konsep serta teori untuk menemukan topik ataupun disinilah ditentukan dasarnya dulu topik apa yang harus kita lakukan sebelum turun lapangan. Kemudian penelitian terapan. Nah, dalam penelitian terapan ini di sini nanti akan berusaha menerapkan atau menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori kita untuk memecahkan
permasalahan yang sudah kita teliti tadi. Kemudian kita masuk pada berdasarkan metodenya. Nah, di sini ada 4 yang yaitu berdasarkan penelitian historik, yaitu dijelaskan bahwa peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, kalau secara lisan maupun tulisan dalam suatu objek penelitian itu membuat rekonstruksi ketika terjadi masa lampau ataupun secara sistematis digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian. Kemudian penelitian survei. Nah, dalam penelitian survei ini kita ataupun peneliti itu berusaha untuk memperoleh informasi baik dari kelompok, individu, secara umum untuk bertujuan bisa dapat memecahkan masalah yang akan kita teliti. Kemudian penelitian eksperimen. Nah, dalam penelitian eksperimen ini seorang peneliti ataupun kita tadi yang turun lapangan itu mengontrol situasi menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, contohnya tadi kita melakukan penelitian tentang konflik tanah. Nah, dalam konflik itu kita harus secara spontan ataupun secara bertahap kita harus mempelajari metode. Nah, metode apa yang kita gunakan? Misalkan dalam metode itu ada digunakan pendekatan referensif. Kemudian ada juga di situ biasanya pendekatan partisipatoris. Nah, seperti itulah digunakan pada metode penelitian eksperimen. Nah, kemudian penelitian observasi. Nah, dalam penelitian observasi ini kita ataupun seorang peneliti memperoleh berbagai data yang konkret secara langsung di lapangan. Nah, itu kita dapat di tempat penelitian kita itu, baik secara langsung dari pihak individu ataupun pihak lain yang secara berlangsung melalui wawancara yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian kita masuk pada berdasarkan taraf pemberian informasi. Nah, di sini ada penelitian eksploratif. Nah, dalam penelitian eksploratif ini bahwa harus bersifat ataupun memiliki kreatif ataupun fleksibel serta terbuka untuk berbagi informasi yang ada agar peneliti bisa menghasilkan teori-teori ataupun hasil-hasil penelitian yang kita gunakan itu bisa kita kaitkan dengan teori-teori yang sudah kita buat. Kemudian kita masuk pada penelitian deskriptif. Nah, dalam penelitian deskriptif ini peneliti memberikan gambar yang sesuai dengan gejala ataupun masalah-masalah yang terdapat pada lingkungan tadi ataupun hasil tempat penelitian kita untuk menciptakan ataupun mendapat kita gambarkan seperti apa sih mekanisme sebuah prosesnya berlangsungnya penelitian itu. Nah, kemudian kita masuk pada penelitian eksplanasi. Nah, dalam penelitian ini bahwa setiap gejala ataupun kejadian itu disinilah akan ada hasil akhir dari penelitian itu. Contohnya mengenai gambaran ataupun hubungan daripada penelitian dan juga seperti apa sih akibatnya. Nah, seperti itulah dalam penelitian eksplanasi. Nah, kemudian kita masuk pada penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, di sini ada 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, biasanya kalau kuantitatif ini menekankan pada jumlah data yang dikumpul dan sedangkan kualitatif itu dia berupa kualitas data ataupun kedalaman data yang diperoleh, baik itu digunakan dengan teknik wawancara atau juga
dilakukan biasanya ada berupa angka ataupun statistik. Nah, kemudian kita masuk pada penelitian berdasarkan tempat pelaksanaannya. Nah, yang pertama ada penelitian di laboratorium. Nah, yang kedua ada penelitian lapangan, dan yang ketiga ada penelitian perpustakaan. Nah, biasanya kalau penelitian laboratorium ini itu mengadakan studi ilmiah dan juga kerjaan ilmiah. Tujuannya apa? Untuk mengumpulkan data ataupun melakukan analisis dengan mengadakan tes ataupun memberikan interpretasi terhadap sejumlah data yang dibuat. Nah, sedangkan yang di lapangan ini adalah kehidupan yang sebenar-benarnya dilakukan di lapangan dengan mencari data ataupun melakukan wawancara tadi. Nah, contohnya penelitian tentang kehidupan para wanita. Nah, ataupun tempat-tempat terpencil. Nah, itulah merupakan penelitian lapangan. Itu nanti harus ada siapa yang akan diteliti. Nah, di mana, kapan penelitian itu terjadi, itu harus nanti lengkap. Nah, itu sudah disusun berdasarkan sistematis sebelum kita melakukan penelitian. Nah, kemudian kita masuk pada langkah. Nah, seperti apa langkah-langkah penelitian ilmiah itu? Nah, yang pertama di sini merumuskan dan mengidentifikasi masalah, kemudian mengadakan studi kepustakaan, kemudian memformulasikan hipotesis, menentukan model untuk pengujian hipotesis, baru menyusun dan menganalisis dan memberikan interpretasi, kemudian membuat generalisasi kesimpulan, dan terakhir membuat laporan ilmiah. Nah, maka kita simpulkan bahwa dalam penelitian ini perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum turun lapangan. Nah, apa-apa aja yang kita butuhkan, baik itu berupa peralatan ataupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian kita, ataupun yang paling penting adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian yang akan kita lakukan di lapangan. Nah, itu wajib. Kita tidak boleh pergi ke tempat ataupun pergi ke menjumpai masyarakat melakukan penelitian tanpa modal. Nah, modal yang dimaksud di sini kita harus sudah lengkap membuat seperti apa penyusunannya. Nah, apa aja nanti pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan dalam penelitian itu kita sudah bisa tanpa kita lagi nanti setelah turun di lapangan apa ya mau kuteliti, itu enggak pas lagi, itu bukan namanya seorang peneliti. Nah, seperti itulah, kita harus lengkap, kita harus siap. Apa yang dikatakan oleh masyarakat kita harus siap. Nah, alat-alat yang bisa kita gunakan itu baik pensil ataupun pulpen ataupun buku, ataupun bisa jadi handphone kita bawa untuk merekam video-video yang kita wawancarai pada masyarakat tadi. Nah, seperti itulah dalam rangka penelitian. Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini.